Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabarnya hari ini? Kita jawab sama-sama ya. Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, kakak berharap semua kita dalam keadaan sehat. Apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang bahagia. Nah, adik-adik yang sudah siap, boleh duduk semuanya yang manis, lipat tangannya, dan tutup matanya. Kita mau minta pimpinan Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji Tuhan hari ini dalam ibadah. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Pimpin kami supaya bisa mendengar firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat gak tadi kita baca firman Tuhan dari mana pada saat ibadah? Ya, betul. Kita tadi baca dari kitab Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Siapa yang sudah baca? Ayo angkat tangannya. Nah, yang belum baca berarti nanti baca sama mama ya. Nah, adik-adik, Mazmur 119 ini ada di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Ya, betul, perjanjian lama. Tahu nggak adik-adik, kalau kitab Mazmur yang kita baca itu adalah kitab yang terpanjang di dalam Alkitab. Kenapa dibilang terpanjang ya? Oh, ternyata karena terdiri dari 150 pasal. Banyak banget ya pasalnya ya. Dan kitab Mazmur 119 yang tadi kita baca itu merupakan kitab dengan pasal terpanjang di dalam Alkitab. Kenapa coba adik-adik tahu nggak? Karena di dalam pasal 119 itu ternyata ada 176 ayat adik-adik. Sebelum mulai cerita firman Tuhan, sekarang kakak mau tanya dulu. Apakah adik-adik ingin bahagia dalam hidup ini? Coba yang mau bahagia angkat tangannya, kakak pengen lihat. Apa sih artinya bahagia itu? Ya, bahagia itu senang, gembira, sukacita, ceria setiap hari. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi nih. Buat adik-adik, bahagia itu seperti apa ya? Apakah bahagia itu kalau punya banyak mainan? Atau bahagia itu kalau bebas bermain dengan teman-teman sampai sore boleh main terus? Benar nggak adik-adik? Atau bahagia itu kalau bisa bebas main game lewat HP, lewat tab, atau lewat laptop, main game terus tanpa dilarang-larang? Atau bahagia itu kalau bebas makan makanan kesukaan, makan es krim yang enak? Ya, bisa juga sih adik-adik ya. Cuman kebahagiaan itu hanya sementara, hanya sesaat. Pada saat itu aja kita merasa bahagianya. Hari ini kita mau belajar tentang bahagia yang selama-lamanya, yang seterusnya akan merasa bahagia. Adik-adik mau dengarkan? Nah, firman Tuhan dari Mazmur 119 ya, pemazmur mengajarkan kita bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang taat kepada hukum-hukum Tuhan. Adik-adik, kalau adik-adik ingin bahagia, maka yang pertama harus taat dan mengikuti perintah Tuhan. Dan adik-adik juga harus melakukan hukum Tuhan
Adik-adik ingat nggak bahwa Tuhan sudah memberikan perintahnya atau hukumnya kepada kita, yaitu 10 titah Tuhan. Masih ingat ceritanya? Waktu tahun lalu kakak-kakak sekolah minggu tuh sudah mengajarkan loh tentang 10 titah Tuhan ini. Nah, 10 titah Tuhan ini diberikan kepada kita sebagai penuntun hidup kita untuk mengasihi Tuhan dan juga untuk mengasihi sesama kita manusia. Adik-adik, Tuhan memberikan 10 titah Tuhan itu dalam bentuk 2 loh batu. Ya, dalam bentuk apa adik-adik? 2 loh batu. Melalui Nabi Musa. Melalui siapa? Ya, betul, melalui Nabi Musa di Gunung Sinai. Masih ingat ceritanya? Di gunung apa tadi? Tuhan memberikan 10 titah Tuhan di Gunung Sinai. Nah, adik-adik, 10 titah Tuhan ini ternyata terdiri dari 2 bagian loh. Yang pertama, titah 1 sampai 4. Itu mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian ada yang kedua, yaitu titah ke-5 sampai dengan 10 yang mengatur hubungan kita dengan sesama manusia. Siapa sih sesama manusia itu? Apakah hanya saudara-saudara kita saja? Bukan, tetapi dengan semua orang. Nah, adik-adik, kakak mau ingetin lagi nih yang pernah diceritakan dulu ya, bahwa titah pertama sampai dengan ke-4 itu tadi hubungannya dengan siapa? Ya, betul, dengan Tuhan. Ada beberapa titah, ada beberapa perintah Tuhan. Yang pertama, bahwa akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain. Betul. Yang kedua, ayo adik-adik masih ingat nggak? Jangan membuat patung. Yang ketiga, apa? Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, itulah yang disebut dengan hukum Tuhan atau perintah Tuhan atau titah Tuhan yang pertama sampai dengan yang ke-4. Selanjutnya adalah titah yang ke-5 sampai 10. Ke-5 sampai dengan 10 ini adalah untuk mengatur hubungan kita dengan siapa tadi adik-adik? Sesama kita, betul. Nah, di dalam hukum ke-5 sampai dengan 10 ini coba lihat gambar di sini nih yang kakak udah siapkan. Nih yang pertama yang paling atas sebelah kiri ada gambar papa dan mama. Masih ingat nggak apa? Hormatilah orang tuamu. Kemudian di bawahnya jangan membunuh, ya. Terus jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta atau berbohong, dan yang terakhir jangan mengingini milik sesamamu. Nah, adik-adik, itu adalah hukum Tuhan atau perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Nah, adik-adik, kira-kira apakah kita bisa melakukan seluruh titah Tuhan itu dari 1 sampai dengan 10 dengan sempurna? Bisa nggak adik-adik, coba kakak tanya? Oh, ternyata tidak bisa. Mengapa kita tidak bisa? Karena kita ini adalah orang berdosa. Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Tapi puji syukur kepada Tuhan adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah datang dan sudah mati menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Sehingga Tuhan Yesus akan menolong kita untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, berarti kita tidak sendirian lagi waktu kita melakukan perintah Tuhan itu. Tetapi ada Tuhan Yesus yang akan menolong kita dengan pertolongan
melakukan titah Tuhan dengan setia. Coba lihat gambar kakak ini nih, ada 6 gambar. Mana dari gambar-gambar ini yang sudah sering adik-adik lakukan? Ayo, coba sebut satu-satu. Nomor berapa aja nih yang sudah adik-adik sering lakukan? Wah, semua ternyata pintar-pintar ya, sudah sering melakukannya. Nah, dari gambar ini kira-kira titah berapa aja? Yang gambar berapa aja yang mencerminkan titah 1 sampai 4? Hubungan dengan Tuhan. Ayo adik-adik, gambar berapa? 1, 2, dan 3. Betul sekali. Lalu yang mencerminkan titah ke 5 sampai ke 10, gambar berapa? 4, 5, dan 6. Yuk adik-adik, kakak mengajak adik-adik untuk mau melakukan titah Tuhan itu setiap hari ya. Bersekutu dengan Tuhan, terus juga mengasihi sesama kita, menghormati orang tua, teman-teman, semuanya ya. Dengan taat dan setia melakukan titah Tuhan setiap hari. Maka coba lihat gambar ini. Apakah gambar ini gambar orang menangis atau gambar orang tersenyum? Ternyata tersenyum. Karena dengan taat dan setia melakukan titah Tuhan, maka adik-adik akan menjadi anak Tuhan yang bahagia. Adik-adik mau kan menjadi anak Tuhan yang bahagia? Kakak juga mau kok. Yuk kita sama-sama berdoa untuk meminta pimpinan Tuhan supaya kita bisa melakukan titah Tuhan itu setiap hari. Ya adik-adik ya, sampai di sini cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar untuk taat dan melakukan titah Tuhan dengan setia. Tolong kami ya Tuhan untuk dapat melakukannya walaupun kami masih kanak-kanak. Tuhan Yesus, lindungilah papa, mama, kakak, adik, saudara-saudara, guru, teman-teman, dan semua orang agar terhindar dari virus corona. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Salam kasih dari kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu HKBP Serpong kelas 1, 2, dan 3. Nah adik-adik, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, selalu pakai masker kemanapun pergi dan menurut kepada papa dan mama. Salam sehat selalu buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.